Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita sambung tazkirah yang terbengkalai tentang ayat 60 surah Yasin. Ayat 60 surah Yasin, hari ini hari Kamis. Setiap hari sebenarnya dianjurkan baca surah Yasin, apalagi malam Jumat ya. Ayat 60 Allah memperingatkan, ini pertemuan barangkali yang ke-13, tapi ada jarak-jaraknya ya. Peringatan Allah, alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ini nanti dari kiamat kita semua akan kembali kepada Allah. Nanti dari kiamat sana Allah mengingatkan manusia, anak Adam, alam a'had ilaikum ya bani adam, tidakkah sudah dikasih tahu dulu, sudah disampaikan, kamu jangan tunduk kepada setan. Ini tentang setan ya, tentang setan yang setan ini kerja 24 jam. Orang yang mau datang ke masjid itu orang dibantu Allah, insya Allah. Orang yang susah datang ke masjid, orang itu tidak dibantu Allah, diganggu oleh setan laknatullah. Allah memperingatkan, tidakkah dulu sudah dikasih tahu jangan ikut setan? Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh yang jelas bagi kalian. Sekarang keterangan ini kita ambil satu hadis. Hadis ini barangkali sudah pernah didengar, tapi perlu dibaca selalu ya. Subhanallah. Hadisnya, kalau hadis Sahih Bukhari nomor 1142, Sahih Muslim 1819, hadis Imam Ahmad 7308 mengatakan, ya'kidus syaitanu ala qafiyati ahadikum idza huwa naim. Waktu orang itu tidur, setan mengikatnya. Saat orang itu tidur di malam hari, datang setan membawa tali, diikatnya orang itu. Salas uqad, 3 ikatan, dikobeknya lihi itu. Yadribu ala kulli uqdah, setiap diikatnya dia ngomong, apa katanya? Alaika lailun tawil farqud, malam ini lama, tidurlah sepuasnya. Itu bisikan yang disampaikan oleh setan waktu mengikat. Dan di sini kita diajar macam mana membuka ikatan. Ada 3 langkah, 3 cara. Fa in istayqaza fa zakarallah in halan uqad, in halan uqdatun. Kalau dia bangun lalu dia mengingat Allah, contohnya alhamdulillah saya sudah bangun, hari masih jam 4, masih bisa bersiap-siap untuk pergi ke masjid. Alhamdulillah. Itu satu mengikatnya. Jadi kalau bangun tidak baca zikir, masih diikat. Dia pergi ke masjid, tapi langkah-langkah ini tidak dilakukannya, berarti ke masjidnya masih terikat lagi. Na'udzubillah. Apa katanya tadi? Fa in istayqaza fa zakarallah in halan uqdatun. Kalau dia bangun lalu berzikir, terbuka satu buhulannya, tinggal 2 lagi. Seterusnya, fa in tawaddaa in halan uqdatun. Kalau dia berwudu, terbuka ikatan yang kedua. Jadi uduknya akan di masjid, uduknya di rumah. Kalau uduk di masjid berarti dia berangkat ke masjid masih kena ikat. Subhanallah. Yang ketiga, fa in shalla in halan uqdah. Kalau dia salat di rumah, sesudah berwudu di rumah, terbukalah ikatan yang ketiga. Jadi kalau kita pergi ke masjid, tidak berwudu di rumah, tidak sholat di rumah, ke masjidnya masih diikat lagi. Demikian kita dihajar dalam hadis ya. Jadi macam mana kalau orang yang tinggal di rumah? Itu berat ya. Dengar azan tidak, ke masjid tidak, apapun tidak. Berarti hari-hari lilitannya bertambah. Lilitannya bertambah, kobek ditambah, besok
Tidak dibuka hari ini, besok tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Itu maka banyak manusia yang susah hidupnya. Subhanallah. Kalau sudah dilakukan 3 langkah tadi, fa asbaha nasyitan thayyiban nafs, orang itu akan aktif, semangat, bermotivasi dan berpandangan positif. Wa illa, katanya, kalau tidak dilakukan yang 3 langkah tadi, asbaha khabisan nafsi kaslan, orangnya akan kusut pikirannya, galau pikirannya, malas, serba malas. Nauzubillah. Demikian hebatnya dalam hadis ya, kita diajar bahwa setiap orang yang tidur itu datang setan mengganggunya. Waktu bangun diganggu. Waktu bangun diganggu, waktu tidur diganggu. Itulah subhanallah. Dalam Quran banyak disebut setan itu mengacau kita, mengganggu kita dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Subhanallah. Yang tidak disebut dari atas ya. Dari atas, kalau kita mengadu kepada Allah, mengangkat tangan, menadahkan tangan, meminta tolong kepada Allah sebelum tidur. Di antara lain langkah-langkahnya apa? Supaya tidak diganggu oleh setan waktu tidur. Dalam hadis saya juga dikatakan perlu uduk. Perlu uduk. Kalau bisa baca Quran cantik sekali. Kalau bisa baca zikir-zikir sebelum tidur baik sekali. Kita tidur dengan istighfar. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ampunlah dosa kami Allah, kami akan kembali kepadamu. Kita baca. InsyaAllah kalau dia tidur dengan istighfar, tidur dengan uduk, tidur dengan ayat kursi, InsyaAllah Allah akan bantu dia. Tapi kalau tidak ada baca apa-apa, tidak baca doa, tidak uduk, tidak berniat, niat penting. Niat penting. Yang menyuruh berniat tu Allah, yang mendorong orang itu malaikat. Jadi manusia ini diperebutkan oleh iblis, malaikat. Yang menyuruh uduk itu malaikat, yang menyuruh baca doa itu malaikat, yang membangunkan itu malaikat, yang menyuruh meninggalkan ibadat itu iblis. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi kehidupan kita ini 24 jam jadi rebutan musuh yang jahat iblis, teman yang baik malaikat. Subhanallah. Tidak lekang tu ya, tidak lari tu. Tidak lari. Manusia mukmin, muslim dalam pengaruh dua makhluk yang gaib yang dikatakan dalam hadis lamah namanya. Kalau pengaruh malaikat ini lamah, dikatakan juga ilham. Pengaruh iblis lamah dikatakan juga was-was. Tapi bukan was-was dalam bahasa kita ya. Was-was itu tidak perlu niat nak tidur, tidak perlu bangun pukul 4, bangun pukul 6 pun tidak apa. Itu was-was namanya. Jadi was-was dalam bahasa kita disempitkan maknanya. Sebenarnya was-was itu luas. Tidak perlu ke masjid, tidak perlu sholat berjamaah, tidak perlu sholat sunat, tidak perlu menambah ilmu. Itu semuanya was-was namanya. Yang diperingatkan dalam surah An-Nas, allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa adana ya karim ya qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfatain. Ya Allah ya Tuhan kami, bantulah diri kami Allah untuk mengalahkan, untuk melawan musuhmu ya Allah. Kerahkanlah malaikat-Mu untuk membantu kami dalam mengurus kehidupan kami ini agar kami berhasil ya Allah. Jangan hanya kehidupan kami ini diambil alih oleh syaitan iblis. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya qayyum rahmatika nastaghis. Allahumma nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna bi 'ataika ya rahman ya rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.